Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program renungan ini, saudara akan diberkati dan saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui program renungan ini, silakan lihat tanda subscribe yang ada di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan, buat berkat-Mu, buat waktu yang Tuhan beri, di mana di kesempatan ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini akan diberkati, akan diteguhkan, akan dikuatkan, akan dihiburkan. Jalan mereka diterangi, mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, jamah hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba, mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Adakah saat ini saudara merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara sedang ada dalam satu situasi yang saudara sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu menolong anak-anak-Nya. Dia Allah yang rela merendahkan diri untuk menolong setiap saudara. Itu sebabnya apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, biarlah iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, dan Dia mau dan rindu menolong saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau menolong dan Allah yang berkuasa untuk menolong saudara. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Kerinduannya saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, iman saudara dibangkitkan dan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya rindu melihat kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Kalau selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam ayat-ayat emas yang akan kita belajar ini, dan kemudian akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan dan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, satu kata yang sangat akrab bagi kita adalah Ebenezer. Yang sering kita dengar adalah Ebenezer, di mana arti dari kata-kata itu adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan itu peristiwanya terjadi pada saat orang Israel menghadapi orang Filistin, dan Samuel sedang memimpin mereka pada waktu itu untuk menghadapi orang Filistin. Dan pada akhirnya mereka mengalami kemenangan dalam melawan orang Filistin. Karena pada waktu itu Samuel menasihati mereka untuk bertobat, dan mereka semua bertobat. Dan kemudian Samuel berdoa, dan orang Israel memohon kepada Samuel jangan berhenti berdoa. Jadi mereka bertobat dari kejahatan mereka,
dan kemudian mereka menaikkan doa-doa dan permohonan mereka di hadapan Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka. Maka pada akhirnya, sekalipun lawan begitu besar yang harus mereka hadapi, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kuasa Tuhan, akhirnya mereka mengalahkan orang Filistin. Dan kemudian pada waktu itu Samuel dan orang Israel menamai tempat mereka mengalahkan orang Filistin itu sebagai Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, hari ini apapun yang menjadi kondisi kita, apapun yang menjadi keadaan kita, Ebenezer pasti terjadi dalam hidup saudara. Ebenezer menjadi bagian saudara. Tuhan pasti menolong saudara, dan Tuhan berkuasa untuk menolong setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan, berpalinglah kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu dalam diri saudara yang saudara harus bertobat, bertobatlah. Lalu kemudian naikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Maka saudara akan mengalami Ebenezer di dalam hidup saudara. Biarlah hari ini kita sama-sama berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya, karena hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Esok hari kita juga mengalami Ebenezer, lusa dan seterusnya di sepanjang hidup kita. Biarlah setiap hari kita mengalami Ebenezer. Setiap saudara yang mendengarkan video ayat-ayat emas ini, saudara mengalami Ebenezer dalam hidup saudara ketika saudara melaksanakan firman Tuhan. Ayat emas kedua tentang pertolongan Tuhan saudara, masih dari 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Pada waktu itu Yonatan dalam menghadapi musuh mereka. Waktu itu musuh yang dihadapi begitu besar, tetapi kemudian Yonatan membawa beberapa pembawa senjatanya. Lalu kemudian mereka mencoba untuk menghadapi musuh mereka, karena pada waktu itu mereka sedang ada dalam keadaan situasi yang tertekan oleh karena musuh. Lalu kemudian Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong kita, sekalipun kita sedikit. Bagi Tuhan sama apakah kita sedikit atau banyak dalam menghadapi musuh. Tuhan tetap sanggup sekalipun kita hanya sedikit dalam menghadapi musuh. Artinya saudara, waktu itu Yonatan begitu percaya bahwa kuasa Tuhan yang menentukan, bukan kuasa mereka. Kekuatan Tuhan yang menentukan, bukan kekuatan mereka. Sehingga sekalipun hanya sedikit dia membawa pembawa senjatanya untuk melawan musuh, akhirnya mereka mengalami kemenangan. Saudara, hari ini mungkin ada situasi dalam hidup saudara, dan ketika melihat situasi dan keadaan itu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perubahan, dan kemudian kalau saudara lihat kekuatan saudara, kemampuan saudara, mungkin akhirnya saudara putus asa. Karena saudara sadar betul bahwa saudara tidak akan mampu, saudara tidak akan sanggup. Dengar saudara, perhatikan apa yang dialami oleh Yonatan dan pembawa senjatanya. Sekalipun pasukannya hanya sedikit, mereka melawan musuh yang besar, tapi pada akhirnya mereka bisa memusnahkan musuh yang besar itu. Karena sekali lagi Yonatan berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik banyak pun kita, sedikit pun kita, tidak sukar bagi Tuhan. Artinya yang menentukan adalah kuasa Tuhan. Hari ini pun bukan kekuatan saudara yang menentukan, bukan kemampuan saudara yang menentukan, tetapi kekuatan Tuhan. Artinya apa saudara? Apapun Tuhan bisa kerjakan. Kalau kita belajar dari Alkitab, saudara, dari perkara kecil Tuhan selalu melakukan perkara besar. Hanya dengan tongkat Musa, laut terbelah. Tuhan pakai tongkat itu membelah laut. Hanya dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa.
dan sanggup melakukan perkara besar. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Dalam kehidupan saudara juga saat ini Tuhan sanggup menolong saudara. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Dia untuk menolong setiap kita, saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan adalah dari Tawarikh pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Luar biasa peristiwa ini, saudara, di mana pada waktu itu mereka mengepung Yosafat, dan keadaan begitu genting, keadaan begitu mengerikan bagi Yosafat pada waktu itu. Keadaannya begitu terancam, tetapi saat terancam dia berteriak kepada Tuhan. Dan kemudian firman Allah mencatat, dan Tuhan menolong Yosafat. Allah sanggup mengubahkan, dan akhirnya waktu itu musuh-musuh akhirnya meninggalkan Yosafat. Tuhan sanggup mengubah situasi. Tuhan sanggup mengubah apapun, saudara. Tuhan sanggup mengubah orang. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah situasi. Apapun Tuhan sanggup ubahkan. Itu yang dialami oleh Yosafat sehingga dia selamat karena Tuhan menolong dia dan Tuhan mengubahkan situasi dan keadaan. Dalam kehidupan kita, saudara, apapun keadaannya, Tuhan sanggup mengubahkan situasi kita. Bahkan kalau ada orang-orang yang saudara begitu rindu, orang itu diubahkan. Karena mungkin kalau tidak diubahkan, dia membuat saudara susah. Dengar, saudara, Allah sanggup mengubahkan. Kalau orang-orang yang sudah mengepung Yosafat pun, Tuhan sanggup ubahkan mereka. Hari ini pun Tuhan sanggup mengubahkan siapapun dalam lingkungan kehidupan saudara. Tuhan sanggup mengubahkan situasi apapun dalam kehidupan saudara saat ini. Tuhan menolong dan mengubahkan. Hari ini, saudara, biarlah iman saudara dibangkitkan apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, bahwa Tuhan menolong dan mengubahkan setiap kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan adalah dari Mazmur 37 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, di sini kembali firman Allah menegaskan satu peristiwa di mana Tuhan menolong umat-umatnya. Tuhan meluputkan umat-umatnya dari tangan orang fasik, dari niat-niat jahat orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka dan Tuhan melindungi mereka. Dengar, saudara, dalam segala situasi dari niat-niat jahat apapun, Tuhan Allah kita sanggup meluputkan dan menolong kita. Tuhan Allah kita sanggup membebaskan kita dari segala kejahatan. Apapun situasi kehidupan saudara, dalam lingkungan keluarga saudara, dalam bisnis saudara, mungkin ada orang-orang yang iri, mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Dengar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menolong. Dan Dia akan menolong saudara, meluputkan saudara. Dia sanggup menyelamatkan saudara dari niat-niat jahat orang-orang yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan, saudara, adalah dari Mazmur 94 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Pemazmur ini menegaskan bahwa hidupnya selesai, hidupnya habis, segala sesuatunya habis ketika dia berkata nyaris aku diam di tempat sunyi. Maksudnya segala sesuatunya akan hancur, akan habis jika bukan Tuhan yang menolong.
Artinya pemazmur ini mengakui bahwa pertolongan Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Pertolongan Tuhanlah yang membebaskan dia. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang menolong, dan Dia sanggup menolong. Dan kalau Tuhan yang menolong kita, saudara, kita akan diluputkan dari segala bahaya. Kita akan diluputkan dari segala situasi yang akan menjatuhkan kita, membahayakan kita. Tuhan menolong setiap kita. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan adalah dari Mazmur 118 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Di dalam ayat ini pemazmur mengungkapkan pengalaman kehidupannya, di mana ketika ada orang-orang yang membenci dia, ada orang-orang yang mau mencelakakan dia, ada orang-orang yang berniat jahat kepada dia, dia mengalami bahwa ternyata Tuhan ada di pihaknya. Artinya Tuhan membela dia dari segala niat-niat jahat, dari segala kebencian dari orang-orang yang membenci dia dan berniat jahat kepada dia. Tuhan ada di pihak dia. Tuhan ada membela dia dan menolong dia. Sehingga dia berkata, Tuhan di pihakku dan menolong aku. Hari ini pun, saudara, sekalipun mungkin ada orang-orang yang membenci saudara tanpa alasan, ada orang-orang yang mau menjatuhkan saudara tanpa alasan, dengar bahwa Tuhan itu ada di pihak saudara. Dia akan menolong setiap saudara dalam segala keadaan dan situasi kehidupan saudara. Kemudian ayat selanjutnya, saudara, ayat terakhir tentang pertolongan Tuhan, masih dari Mazmur 118 ayat yang ke-13, saudara. Demikian firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara, akan selalu ada orang-orang yang mungkin berniat jahat, yang ingin menjatuhkan seperti yang dialami oleh pemazmur ini, sampai dia tidak bisa membela dirinya. Dia ditolak dan sampai jatuh. Dia berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Ada orang yang ingin menjatuhkan dia, dan ternyata sampai akhirnya dia mengalami situasi di mana dia jatuh karena ditolak dengan hebat. Tetapi yang dia alami adalah akhirnya Tuhan menolong dia. Akhirnya Tuhan mengangkat kehidupannya. Saudara, percayalah, apapun situasinya, apapun keadaannya, siapapun yang berniat jahat, yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara, percayalah ada Tuhan yang membela saudara, ada Tuhan yang menolong saudara. Sekalipun saudara dijatuhkan, ada Tuhan yang akan membela saudara dan akan mengangkat kehidupan saudara. Saya mengalami itu dalam kehidupan ini, saudara, bahwa Tuhan membela dan menolong umat-umatnya. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, sehingga saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, saksikan itu, saudara. Tuliskan itu di kolom komentar di dalam video ini, dan kemudian saksikan juga kepada orang lain, supaya iman anak-anak Tuhan dibangkitkan, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya akan berdoa bagi saudara. Apapun yang saudara rindukan, di mana saudara rindu Tuhan menolong dalam segala situasi kehidupan saudara, mari datang kepada Dia. Saya akan berdoa supaya Tuhan mengerjakan, Tuhan menolong kehidupan saudara. Ambil sikap berdoa, saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas ini, di mana kami sudah belajar bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang menolong dalam segala situasi kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, Engkau Allah yang berkuasa menolong kami dari segala peristiwa, dalam segala keadaan. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menyaksikan pertolongan Tuhan. Engkau yang tahu keadaan anak-anak-Mu satu persatu.
Apapun situasi kehidupan mereka, apapun keadaan kehidupan mereka, biarlah Tuhan mengerjakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka. Tolonglah kiranya anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah pertolongan dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah di dalam ekonomi mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah keluarga mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah bisnis mereka, pekerjaan mereka, dan sebagainya, apapun yang menjadi masalah mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini ya Tuhan, kerjakanlah pertolongan dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, pertolongan Tuhan kiranya terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini tiba waktunya kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya kembali akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan penuh kerinduan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan permohonan saudara. Saat ini saudara, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Teruslah berdoa. Mungkin sampai saat ini ada doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti saudara. Teruslah berdoa, bertekunlah berdoa, karena Allah pasti menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Itu sebabnya saat ini sebelum kita memohon kepada Dia, mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia. Saya rindu sebentar kita bersama-sama menaikkan kata-kata syukur dan pujian kepada Tuhan. Mari saudara, ucapkan kata-kata syukur saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, sebelum kami menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Segala keberadaan kami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur, kami naikkan segala puji, kami naikkan segala penghormatan bagi-Mu atas segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk berdoa bersama saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dan permohonan saudara, saudara mungkin punya kebutuhan khusus, kerinduan khusus, masalah khusus, persoalan khusus. Ini waktunya untuk saudara menaikkan. Saya akan mengaminkan dan menopang setiap kata-kata doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya rindu saat ini saudara gunakan waktu ini berdoa buat pergumulan saudara, beban saudara secara khusus, pribadi lepas pribadi. Mari saudara mulai ungkapkan, mulai berdoa, berseru untuk doa-doa pribadi saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini mungkin ada masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami, yang orang lain tidak mengerti, yang orang lain tidak tahu, dan orang lain tidak sanggup menolong. Dan saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu, bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan mereka, dengarkan tangisan mereka.
Dengarkan jeritan hati mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan-Mu dalam pergumulan pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya campur tangan dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan terus menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu untuk menjaga kesehatan mereka, untuk hidup dalam budaya yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam urat. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan asam lambung. Tuhan juga campur tangan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit diabetes. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, normalkan ya Tuhan, normalkan Bapa gula darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, hamba berdoa menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus Tuhan tolong tumor ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat dalam hidup anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam keadaan sakit, namun jenis penyakit yang sedang mereka derita belum disebutkan. Hamba berdoa, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saya percaya ya Tuhan, ke depan anak-anak-Mu ini akan bersaksi di channel ini, di kolom-kolom komentar channel ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat telah terjadi saat ini, dan anak-anak-Mu akan bersaksi untuk memuliakan nama-Mu, dan mereka akan bersaksi untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kesembuhan, kesehatan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara, saya rindu saudara ungkapkan saat ini kepada Tuhan, dan saya akan menopang saudara dalam doa untuk keberhasilan saudara, untuk penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan dan profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan yang tahu. Berkati anak-anak-Mu para pegawai
dalam bidang apapun mereka. Berkati kepegawaian mereka ya Tuhan. Berkati, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mempromosikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati anak-anak-Mu para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan bela mereka, Tuhan buka jalan dan pintu berkat mengalir bagi mereka. Berkati mereka para medis ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan berikan hati mereka ya Tuhan untuk berbelas kasihan bagi para pasien sehingga mereka melakukan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu para medis ya Tuhan dalam karir mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Kau pakai dan Kau berkati mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bangsa ini melalui pertanian. Itu sebabnya saat ini berkati para petani, biar mereka bisa berhasil ya Tuhan dalam apa yang mereka tanam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memakai para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, supaya mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang karir yang sedang mereka jalani, mungkin ada mereka yang profesi pekerjaan yang sedang mereka jalani belum disebutkan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pebisnis, berkati bisnis mereka. Para pengusaha, berkati. Para pedagang, berkati semuanya. Tuhan campur tangan dalam semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong dan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pengangguran. Tuhan jamah, lawan dan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong mereka, buka pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Beri hikmat bagi mereka untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersepakat bersama untuk berdoa bagi pemerintahan kami di bangsa ini. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang diberkati. Berkati bangsa ini. Itu sebabnya berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Ajar mereka semua mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat agar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati tentara, polisi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Jamah berkati mereka semua. Berkati semua ya Tuhan yang berperan untuk memajukan bangsa ini. Pakai dan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan sehingga ekonomi bangsa kami ini bisa semakin maju. Keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami dalam semua ilmu, dalam semua bidang bisa semakin maju dan berkembang. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu lah yang menerangi bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja untuk mengabdi dan membawa bangsa ini lebih maju secara spiritual ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati semuanya, para pemimpin-pemimpin gereja berkati, para pemangku kejabatan ya Tuhan di gereja-gereja Tuhan memberkati. Biar semua gereja-gereja bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan juga kiranya memulihkan
pandemi yang sedang masih melanda saat ini. Tuhan campur tangan, biar semuanya bisa berakhir. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan pasti menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa dan seruan kita sudah didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.